Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sejenak mendengarkan pemahaman Alkitab di tengah masa pandemi yang terus berkepanjangan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu dan bagaimana firman-Mu itu mengubah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu, agar ia bisa menguraikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengumuman terlebih dahulu hari Kamis yang akan datang, yaitu Kamis pertama di bulan Desember, tanggal 2 atau tanggal 3 tepatnya, kita akan ada webinar spesial untuk pemahaman Alkitab. Kita akan menghadirkan Pendeta Pipi Agus Dali. Barangkali Bapak Ibu yang ada di GKI mengenal beliau. Pak Pipi melayani di GKI Darmo Permai sebelum kemudian pindah ke Amerika Serikat. Jadi 2 Kamis di bulan Desember itu ada webinar spesial. Tanggal yang 3 itu bersama dengan Pendeta Pipi Agus Dali, yang akan mengupas pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami Natal di masa pandemi ini. Kemudian Kamis selanjutnya tanggal 10 Desember Anda bisa mengikuti Ibu Charlotte Priyatna, seorang praktisi pendidikan dan juga pendiri sekolah Atalia. Bu Charlotte Priyatna akan berbicara tentang bagaimana menjaga sukacita di masa pandemi ini bersama dengan keluarga. Nah, yang berbeda dari biasanya adalah 2 PA atau webinar spesial ini nanti akan kita gunakan media Zoom, jadi bukan IG Live, tapi media Zoom supaya lebih bisa berinteraksi, atau nanti kami juga pancarkan lewat YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa melihat akun media sosial GKI Ngagel, begitu ya. 2 PA Kamis itu nanti akan berlangsung spesial lewat Zoom, ada pendaftarannya di situ, lewat YouTube GKI Ngagel juga bisa diikuti. Nah, dua-duanya adalah pembicara yang menurut saya baik, sehingga saya harap Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk mengikutinya. 2 PA terakhir di dalam tahun ini adalah PA yang spesial bersama Pak Pipi dan Ibu Charlotte Priyatna. Nah, sekarang saya ingin membacakan bagi kita bagian yang akan kita urai bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Saudara-saudara, barangkali inilah gambaran kata aku adalah. Kita sudah mempelajarinya sampai sejauh ini dari kitab Yohanes. Yang paling populer ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Hampir di tiap rumah, saudara-saudara, saya memperhatikan ada hiasan dinding, entah dari kristik atau dari gambar, yang menggambarkan Tuhan Yesus sedang mengangkat satu domba, dan kemudian ada domba-domba yang lain. Jadi ini gambaran yang nampaknya cukup familiar bagi kita, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah," dan di bagian hari ini, "Aku adalah gembala yang baik." Yang pertama saya ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah," dalam bahasa Yunani cukup populer ego eimi, sebenarnya ada pengulangan 2 kata aku di situ. Jadi kalau mau terjemahan yang lebih harafiah dari bahasa Yunaninya, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Jadi kalau ego eimi itu berarti pengulangan 2 kali kata aku adalah gembala yang baik.
Di bagian yang lalu kita sudah mempelajari aku adalah pintu, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pokok anggur. Nah, struktur kalimatnya sama. Aku adalah, berarti ini sebuah penegasan yang sangat spesifik. Aku adalah gembala yang baik. Jadi struktur kalimat ini hendak menegaskan bahwa ya, Yesuslah gembala yang baik. Dan yang unik adalah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15 itu, saudara-saudara, dalam ayat 11 sampai 15, 4 ayat ini 3 kali Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik. Dan perkataan aku adalah gembala yang baik di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-10 itu dikontraskan dengan Yesus gembala yang baik kontras dengan pencuri. Pencuri yang datang untuk mencuri dan membinasakan, kontras dengan gembala yang baik. Kata gembala yang baik juga dikontraskan dengan gembala asing, yaitu para pemimpin Israel yang tidak dikenal oleh dombanya. Dan kata gembala yang baik itu juga dikontraskan dengan orang upahan. Orang upahan adalah orang yang dibayar untuk bekerja, menggembalakan domba. Nanti kita akan membahas tentang hal ini. Jadi kita bisa memahami betapa pentingnya frasa aku adalah gembala yang baik. 3 kali Tuhan Yesus mengatakannya dari ayat 11 sampai ayat 15. Dan konsep aku adalah gembala yang baik ini dikontraskan dengan mencuri. Pencuri yang mencuri. Gembala menjaga kawanan dombanya. Gembala asing yang tidak mengenal dan dikenal oleh kawanan gembalaannya. Gembala yang baik dikenal oleh kawanan gembalaannya. Gembala yang memberikan nyawanya bagi dombanya dikontraskan dengan orang upahan yang melarikan diri ketika masalah itu datang. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh lupa dan tidak boleh pernah lupa bahwa perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan dalam konteks pendengar yang mayoritas orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sudah mengerti konsep gembala sebagai seorang pemimpin itu, mereka sudah mengerti. Bahkan di dalam kehidupan mereka, para raja, para imam itu dipandang sebagai gembala. Orang utusan Tuhan yang harus menggembalakan kawanan domba yang ada. Namun sayangnya saudara-saudara, dalam sejarah orang Israel, para pemimpin politik, para pemimpin agama yang diharapkan menjadi gembala yang baik itu seringkali berlaku kurang baik. Seringkali berlaku sebaliknya, seringkali berlaku justru yang negatif. Saya bacakan misalnya teguran yang terdapat dalam Yeskiel pasal 34. Teguran dalam Yeskiel pasal 34, perhatikan kalimat ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Yang dimaksud gembala Israel adalah para pemimpin politik dan pemimpin agama. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Para pemimpin politik, para pemimpin agama yang hanya mengurusi dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, orang Israel itu sudah mengalami punya pemimpin politik, punya pemimpin agama yang hanya mengurusi dirinya sendiri. Dan teguran Tuhan di dalam kitab Yeskiel itu sangat kuat sekali. Kamu, gembala-gembala Israel itu menikmati susunya dan dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi orang Israel sudah mengalami punya gembala yang hanya mengurusi dirinya sendiri. Para pemimpin politik dan pemimpin agama. Punya gembala, para pemimpin politik dan pemimpin agama yang justru menikmati domba-domba itu.
untuk keuntungan pribadi. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dia mengkontraskan dirinya dengan pengalaman orang Israel yang buruk ketika mereka punya pemimpin agama dan politik yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri, memakai kedudukan dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Gak asing ya saudara-saudara dengan hal seperti ini ya saudara-saudara ya. Pemimpin politik, pemimpin agama yang seharusnya memikirkan domba-dombanya, malah memakai kedudukan itu untuk keuntungan sendiri. Nah, ketika kita memulai pemahaman Alkitab ini, kita baru saja dikejutkan dengan berita penangkapan seorang menteri oleh KPK, bukan saudara-saudara ya. Dia didakwa, dia ditengarai menggunakan kekuatannya, menggunakan kedudukannya demi keuntungan pribadi. Ya nanti kita akan melihat pengadilan membuktikan apakah benar atau tidak demikian. Tetapi yang jelas yang bersangkutan sudah ditangkap KPK kan. Jadi ingat ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ketika Anda menjadi seorang gembala, ketika Anda punya otoritas dan kuasa, ingat perkataan pepatah dalam bahasa Inggris ini. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung untuk korup ya, melakukan tindakan korupsi, dan kekuasaan yang absolut itu akan melakukan tindakan korupsi secara absolut juga gitu. Jadi gak heran saudara-saudara, sejarah manusia dipenuhi dengan gambaran seorang pemimpin yang ternyata tidak memperhatikan umat yang dipimpin. Gembala yang ternyata hanya memperdulikan dirinya, bahkan kemudian memakai domba-dombanya untuk keuntungan pribadi. Nah, kalau dalam konteks hidup bergereja, saudara-saudara bukan berbangsa, saudara silahkan menilai sendiri deh gitu, berdasarkan apa yang Anda dengar, berdasarkan apa yang Anda lihat tentang lifestyle, tentang gaya hidup beberapa gembala di masa kini yang mungkin populer, yang mungkin Anda bisa lihat di medsos gitu ya saudara-saudara. Pertanyaannya selalu adalah, apakah mereka menggembalakan domba-domba mereka? Apakah mereka memikirkan keuntungan mereka pribadi? Apakah mereka menggunakan domba-domba itu untuk keuntungan pribadi? Teguran di dalam kitab Yeskiel itu keras, saudara-saudara. Kamu menikmati susunya dan dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi gembala-gembala yang mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Gembala-gembala yang tidak menggembalakan domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kalimat aku gembala yang baik dalam konteks seperti itu. Dan kemudian di perjanjian lama itu, saudara-saudara, ada begitu banyak janji bahwa sang gembala yang baik itu suatu kali akan datang gitu ya. Misalnya di dalam Yeskiel 34 itu dikatakan demikian saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan Allah, Yeskiel 34 ayat 10, aku sendiri akan menjadi lawan dari gembala-gembala itu. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus menjadi makanannya. Sebab demikianlah firman, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Jadi Tuhan itu yang gemes dalam bahasa kutip melihat kondisi umatnya dimanfaatkan oleh para pemimpin politik, oleh para pemimpin agama yang menganggap dirinya gembala. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menggembalakan domba-dombanya, merebut domba-domba itu dari tangan gembala-gembala yang memanipulasi mereka. Dia sendiri yang akan menggembalakan domba-dombanya. Dan dari keturunan Daud, janji Tuhan itu akan tergenapi.
Yang seringkali terlupakan bagi kita, saudara-saudara, ketika membaca kalimat "Aku adalah gembala yang baik", pikiran kita hanya pada ini karakter Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu tidak salah. Tetapi ada hal yang lebih mendasar lagi. Bahwa ketika Kristus berkata, aku adalah gembala yang baik, dia itu menggenapi nubuatan, sesuatu yang Tuhan janjikan di perjanjian lama, tergenapi. Janji mesianik itu digenapi di dalam diri Kristus. Bahwa Allah sendiri akan menggembalakan domba-dombanya. Bahwa Yesus yang lahir dari keturunan Daud itu akan menggembalakan Israel. Sekian lama umat dimanipulasi, sekian lama umat dikendalikan gembala-gembala Israel yang tidak melakukan apa-apa tetapi mengambil keuntungan pribadi. Dan janji mesianik ini digenapi dalam diri Kristus bahwa sang gembala keturunan Daud itu akan menggembalakan Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik", dia sedang memaparkan dirinya. Dia sedang memaparkan dirinya sebagai gembala yang telah dinubuatkan lama dalam perjanjian lama, bahwa dia akan hadir dan memimpin Israel, melepaskan Israel dari tangan gembala-gembala yang memanipulasi mereka. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita melihat, mari kita memperhatikan ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik", ciri-cirinya seperti apa? Kita kembali ke Yohanes pasal 10, saudara-saudara, ayat yang ke-11. "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Unik ya, saudara-saudara, bagian ini ya. Kalau tadi gembala yang tidak baik mengorbankan dombanya untuk keuntungan sang gembala. Begitu kan dikatakan? "Kamu sembelih domba-domba yang gemuk. Kamu nikmati susu dan bulunya." Nah, kalau gembala yang tidak baik dalam sejarah Israel itu mengambil sesuatu dari dombanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik", dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara perhatikan kata memberikan nyawanya loh. Artinya ada unsur sukarela di situ. Di balik kata memberikan nyawanya ada unsur sukarela dia melakukannya. Dia tidak terpaksa, dia tidak dikalahkan misalnya oleh musuh domba-dombanya. Secara sukarela dia memberikan dirinya. Dan saudara-saudara, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ada unsur substitusi alias pergantian di sini. Demi keselamatan domba, sang gembala memberikan dirinya. Dan kita semua tahu, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan Kristus. Demi keselamatan kekal domba-dombanya, sang gembala itu memberikan nyawanya, bukan? Dia mati di atas kayu salib, bukan? Sang gembala itu, Yesus Kristus, menjadi domba persembahan, bukan? Sama seperti yang dikatakan Yohanes di awal dari pemunculan Tuhan Yesus. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Kristus sang gembala itu, dia juga menjadi domba, memberikan nyawanya untuk keselamatan umatnya. Saudara, gembala yang baik itu berkorban bagi domba-dombanya. Kontras dengan gembala-gembala yang ditegur dalam perjanjian lama yang bersifat manipulatif, mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Dan ketika Kristus sang gembala yang baik memberikan nyawanya, ada unsur kerelaan, ada unsur substitusi menggantikan apa yang seharusnya terjadi dengan sang domba-domba itu. Dan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Kristus menunjukkan, bukan saudara-saudara, bahwa dia menggantikan tempat kita.
Sang gembala itu menjadi anak domba yang dikorbankan bagi keselamatan kita. Itu karakteristik yang pertama dari gembala yang baik, saudara-saudara. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjelang ditangkap, saudara-saudara, dia pernah memberikan sebuah perkataan yang menunjukkan dia tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, catatan Markus pasal 14 ayat 27 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu tercerai-berai. Ketika Tuhan Yesus tertangkap, terpukul, domba-dombanya, para muridnya bercerai-berai, bukan. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian setelah peristiwa itu, sang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, juga bagi Anda dan saya. Dan ini yang berbeda, saudara-saudara, sang gembala yang baik yang memberikan nyawanya ini berbeda dengan orang upahan. Ya, perhatikan ayat yang ke-12, saudara-saudara. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu, ketika serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, gembala yang baik dikontraskan dengan orang upahan. Nah, kita harus memahami, saudara-saudara, tidak selalu sang gembala adalah pemilik dari domba-domba itu. Daud, catatan perjanjian lama, menggembalakan domba-domba miliknya, milik ayahnya. Tetapi kalau domba itu sudah begitu banyak, sang pemilik kemudian menyewa orang, disebut orang upahan, untuk menggembalakan domba-domba itu. Jadi orang upahan tidak punya rasa memiliki, sehingga dikatakan ketika serigala datang, ia justru lari menyelamatkan dirinya. Karena tidak punya rasa memiliki. Kalau dia pemilik kan sama seperti Daud diceritakan di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Ketika serigala datang, dia menghadapi serigala itu melindungi dombanya. Karena ada rasa memiliki itu dombanya. Kalau orang upahan tidak ada rasa memiliki. Dan kalau tidak ada rasa memiliki, apalagi tradisi waktu itu, kalau orang upahan itu tidak harus mengganti, saudara-saudara. Jadi kalau domba itu mati, diserbu serigala, dia itu tidak harus mengganti. Dia hanya perlu membawa bukti. Ini loh sisa tulang belulang tadi dimakan serigala. Ini loh bagian tubuh dari yang mati mungkin kena penyakit. Dia hanya diminta menunjukkan bukti itu saja. Dan itu cukup, dia tidak diminta mengganti. Nah, Tuhan Yesus mengkontraskan gembala yang baik yang memberikan nyawanya karena memiliki domba-dombanya dengan orang upahan yang ketika serigala datang, dia ambil posisi yang baik untuk berlindung. Dan setelah domba itu mencerai-beraikan domba-dombanya, ada yang dilahap, serigala itu pergi, dia ambil tulang dan dia tunjukkan kepada tuannya, ini loh, tadi diserbu serigala, bukan tak makan loh ya. Dan itu cukup bagi orang upahan itu. Kontras banget ya saudara-saudara ya. Rasa memiliki menyebabkan sang gembala itu akan berjuang mati-matian mempertahankan dombanya. Orang upahan yang tidak punya rasa memiliki, ketika dombanya diserang oleh serigala, dia hanya menanti kapan saat aman, dan ketika saat aman dia kumpulin tulang-tulangnya, sisa-sisanya, dan tunjukin kepada tuannya, tadi diserbu oleh serigala, urusan selesai. Gembala yang baik, ciri yang pertama dari ayat yang ke-11, karena rasa memiliki, dia memberikan nyawanya sebagai pengganti dari domba-dombanya. Orang upahan tidak mau memberikan nyawanya. Orang upahan yang dia mau, ya hanya menerima uang, tanpa pengorbanan yang dia harus berikan.
Yang kedua, saudara-saudara, ciri gembala yang baik ada di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Akulah gembala yang baik. Kita ingat di ayat 11 sampai 15, Tuhan Yesus 3 kali mengatakan akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Apa yang ingin Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara? Yang kedua, ciri dari gembala yang baik adalah gembala yang baik itu mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Ada aspek resiprokal atau berbalasan, bergantian. Sang gembala mengenal dombanya, dombanya mengenal gembalanya. Nah, mari kita bayangkan konteks waktu itu, saudara-saudara, ketika sang gembala membawa ratusan domba-dombanya, ketemu gembala yang lain membawa ratusan domba-dombanya, dan dua gembala itu ngopi sebentar, beristirahat sebentar, ngobrol, dan kemudian akan pulang. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, dari mana sang gembala akan tahu itu dombaku, itu dombamu? Bahwa kita tidak tertukar satu dengan yang lain. Kalau mau diperiksa satu persatu kan terlalu lama, saudara-saudara. Ratusan, saudara-saudara. Ya, kalau misalnya jumlahnya sampai begitu banyak ratusan, masa mau dipilah satu ke sini, satu ke sono, ini punyaku, ini punyamu. Dan kemudian kalau nggak ada pembatasnya kan nyampur lagi. Nah, di dalam konteks orang Israel pada waktu itu, saudara-saudara, sang gembala tinggal memunculkan suaranya yang khas, memegang tongkat gembalanya, dan kemana ia berjalan dengan suara yang khas itu, dombanya akan mengikut dia, memisahkan diri dari kawanan yang lain. Sementara gembala yang lain yang punya suara yang khas juga akan bergerak ke arah yang berbeda, dan domba-dombanya yang mengenal suaranya akan mengikuti sang gembala itu. Saya nggak tahu ada yang ngikut-ngikut yang bukan gembalanya atau tidak, tetapi mereka hanya mengenal suara gembalanya dan mengikutnya. Nah, perkataan Tuhan Yesus lahir dari konteks yang seperti itu, saudara-saudara. Yaitu gembala mengenal dombanya, domba mengenal gembalanya. Dan soal aspek saling mengenal ini, Tuhan Yesus memberikan perbandingan sama seperti Bapa dan dirinya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi sama seperti Kristus mengenal Bapa yang hubungannya erat dan akrab itu, dan Bapa mengenal dia, ketersalingan ini menjadi contoh hubungan antara gembala dan dombanya. Mengenal dan dikenal. Seperti Kristus mengenal Bapa dan dikenal oleh Bapa. Nah, kita sudah mendapatkan, saudara-saudara, dua ciri dari gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Ada aspek resiprokal di dalamnya. Dan kita perlu mengingat tadi poin pertama yang kita pelajari, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, ada aspek nubuatan mesianis yang dipenuhi di dalam diri Kristus. Bahwa sekian lama orang Israel digembalakan oleh pemimpin yang mengambil keuntungan dari diri mereka. Kini Kristus hadir untuk menggenapi janji Allah bahwa Allah sendiri yang akan menggembalakan umat. Wow, kita mengerti, saudara-saudara, gini. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, di dalam dirinya, nubuatan mesiani tentang bagaimana Allah menggembalakan umatnya dipenuhi. Di dalam diri Kristus, kita melihat contoh gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada aspek substitusi memberikan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Di dalam Kristus, gembala yang baik itu juga mengenal dan dikenal oleh dombanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, posisi Yesus sebagai gembala yang baik itu unik. Tidak bisa digantikan oleh siapapun juga, saudara-saudara. Karena tadi poin yang pertama, bahwa kehadiran Yesus sebagai gembala yang baik itu
memenuhi nubuatan mesianik tentang kehadiran Sang Juru Selamat itu. Tetapi tentu saudara-saudara, kita bisa belajar dari keteladanan Kristus itu. Karena Kristus Sang Gembala Agung kehidupan itu telah menggembalakan kita dan kita mengalami bagaimana rasanya digembalakan, maka kita juga bisa belajar untuk mengaplikasikan pengalaman digembalakan Tuhan itu kepada siapapun yang kita temui. Secara khusus kalau Anda seorang pemimpin, secara khusus kalau Anda seorang pimpinan, Kristus telah memberikan contoh bagi kita. Seorang gembala, seorang pemimpin itu, dia memberikan atau berkorban bagi domba-dombanya, dan bukan sebaliknya menuntut pengorbanan domba-dombanya demi gembalanya. Kalau menuntut pengorbanan domba demi gembala itu terjadi di Perjanjian Lama, di Yeskiel yang tadi Tuhan telah tegur. Dan gembala yang baik itu, saudara-saudara, yang bisa kita teladani, mengenal domba-dombanya. Ini unik, saudara-saudara, ya, karena diberikan catatannya mengenal domba-dombanya. Dan kita perlu sadarkan, saudara-saudara, tidak setiap domba itu manis, lucu, menyenangkan. Kalau domba itu manis, lucu, menyenangkan, barangkali Anda sedang menonton Sound the Seed, film zaman dulu, saudara-saudara. Kadang-kadang domba itu tidak selalu manis, tidak selalu lucu, tidak selalu menyenangkan, tetapi gembala yang mengenal mereka, yang manis maupun yang banyak memberikan kepahitan, yang lucu maupun yang menyesakkan, yang tingkah lakunya baik dan tingkah lakunya buruk, kepada semua domba yang variannya macam-macam ini, Sang Gembala itu memberikan hidupnya. Sang Gembala itu mendedikasikan hidupnya. Dan ini nggak mudah, saudara-saudara. Karena secara refleks kita jauh lebih mudah murah hati kepada orang yang murah hati dengan kita, memperhatikan kepada orang yang memperhatikan kita, mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Itu sangat manusiawi, itu refleks manusiawi yang sangat wajar. Tetapi kita juga melihat dalam kehidupan Kristus, saudara-saudara, ya, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat murid Kristus itu, ada yang modelnya mirip Petrus, hari ini mendeklarasikan dirinya akan setia, besok mengkhianati dia. Tapi Kristus juga memberikan nyawanya bagi Petrus. Ada yang modelnya Thomas, sang peragu. Sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Kristus juga mati untuk Thomas. Sang Gembala itu, yang kenal perilaku dombanya, termasuk domba-domba yang perilakunya menyesakkan, membuat pahit, mengecewakan, membuat luka. Alkitab mengatakan Kristus mati bagi mereka. Dan jika Anda ada dalam posisi kepemimpinan, jika Anda posisi dalam penggembalaan di dalam dan di luar gereja, ingat satu hal ini. Kalau Kristus adalah teladan kita, maka berurusan dengan orang-orang yang menyebalkan, mengecewakan, melelahkan, membuat air mata mengalir, itu part of the game, bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang gembala atau pemimpin. Kalau gembala dan pemimpin hanya memperhatikan orang-orang yang baik, ramah, menyenangkan, suka memberi sesuatu pada dirinya, dia nggak beda dengan orang upahan. Orang upahan melihat gembalaannya sebagai sarananya mendapat keuntungan. Tetapi gembala yang baik tidak pernah berpikir tentang keuntungannya, apa yang ia dapatkan, tetapi apa yang dia berikan. Dan itu diteladankan Kristus bagi kita. Saudara-saudara, sebelum saya memberikan review lagi apa yang sudah kita pelajari sejauh ini, kalau Anda ingin meninggalkan pertanyaan tentang topik bahasan kita, silahkan saudara-saudara. Sementara izinkan saya memberikan review bagi saudara-saudara yang baru bergabung dalam beberapa menit terakhir. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik,"
perkataan ini menggenapi nubuatan mesianik tentang Allah sendiri yang akan menggembalakan umat-umatnya. Allah menjanjikan akan menggembalakan umat-umatnya karena apa? Karena di perjanjian lama umat Tuhan, kawanan domba milik Allah ini digembalakan oleh para pemimpin politik, para pemimpin agama yang mengambil keuntungan dari domba-domba tetapi tidak mau menggembalakan mereka. Kritik terhadap pemimpin Israel itu misalnya dijumpai dalam Yeskiel pasal 34. Jadi kemudian Allah menjanjikan ia sendiri yang akan menggembalakan umat Israel. Dari keturunan Daud lahirlah sang gembala yang baik. Yang kedua, saudara-saudara, ciri dari gembala yang baik itu adalah dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan sukarela, bukan dipaksa, sebagai sebuah substitusi, pergantian untuk keselamatan domba-dombanya. Dan kita tahu itu digenapi Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal dia. Ada aspek saling yang digambarkan Yesus, sama seperti dirinya mengenal Bapa dan Bapa mengenal dirinya. Ada pertanyaan dari Pak Andreas, saya bacakan dan saya jawab ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, tetapi di ayat-ayat yang lain disebut sebagai anak domba Allah. Bagaimana penjelasannya? Pak, pertanyaan yang menarik, Pak. Pertanyaan yang sangat menarik. Saudara-saudara, di awal dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus dan kemudian dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis itu mengenali untuk apa Kristus datang, yaitu sebagai anak domba yang mengingatkan orang Israel akan persembahan tahunan atau persembahan rutin yang mereka berikan kepada Tuhan sebagai pengakuan bersalah. Sebagai pengakuan bersalah, domba itu harus dicurahkan darahnya. Dan Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba milik Allah, anak domba yang berasal dari Allah, yang menghapus dosa, tetapi bukan sementara, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi di dalam diri Kristus kita melihat, di satu sisi dia adalah gembala yang baik, yang memimpin kawanan domba gembalaannya, para muridnya, termasuk kita di sini. Di sisi yang lain dia juga adalah anak domba Allah, anak domba yang berasal dari Allah. Dan kitab Ibrani mengatakan, imam besar agung yang kita miliki itu datang membawa persembahan, tetapi yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Jadi sang gembala agung, gembala yang baik, Yesus Kristus itu menjadi anak domba yang dikorbankan demi umat, demi domba-domba yang menjadi milik Allah. Ada dua peran yang menyatu di dalam diri Kristus. Peran kegembalaan yang menyangkut soal pemeliharaan hidup kini dan sekarang, kesejahteraan hidup dan yang lain-lain. Tetapi ketika sang gembala itu mengorbankan dirinya, dia menjadi anak domba yang menggantikan posisi domba-domba yang lain, yaitu posisi Anda dan saya, untuk keselamatan diri kita. Makanya bolak-balik Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Dia satu-satunya gembala yang baik, yang menjamin kehidupan kita. Tetapi demi keselamatan kekal kita, sang gembala juga menjadi anak domba yang dikorbankan bagi keselamatan dunia. Alias ringkasnya, Tuhan bukan saja menjamin kehidupan kita sesehari, kini, dan di sini, sama seperti digambarkan dalam Mazmur 23 tentang tugas gembala,
Tetapi sang gembala yang baik itu juga memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya. Agar domba-dombanya, para murid Anda dan saya mendapatkan keselamatan kekal. Semoga menolong ya penjelasannya untuk Pak Andreas. Kak, maksudnya setelah dari akun Mata Kupan 1975, Kak, maksudnya setelah para domba mengenal gembalanya dengan baik, maka kita dipelihara domba harus mendeklarasikan hal ini kepada dunia sebagai saksi Kristus. Demikian ya Kak ya. Nah, ini aspek menarik Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pemeliharaan sang gembala itu untuk kehidupan kini dan di sini, bahkan kita mengalami karya sang gembala yang rela menjadi domba untuk menebus dosa dan salah kita, maka aspek syukur dari ucapan itu mesti mengalir keluar kan. Sama seperti kalau Anda merasakan restoran yang enak, tempat hotel menginap yang baik, tempat wisata yang menarik, maka rasa sukacita, rasa kebahagiaan itu akan membuat kita berbagi dengan sukarela. Kalau kita menemukan Kristus sebagai sang gembala yang memelihara kehidupan kita di sini dan sekarang, Kristus sebagai sang gembala yang memberikan nyawanya sebagai anak domba untuk keselamatan kekal kita, dan itu berarti bagi kita, maka dengan sendirinya sukacita itu akan meluap dalam perkataan kita. Segala sesuatu yang baik yang kita nikmati dan kita rasakan, dengan sendirinya kita akan cenderung membagikan kabar itu kepada orang lain. Jadi betul untuk akun Mata Kupan 1975, dengan sendirinya kalau kita mengalami pemeliharaan dari sang gembala itu, kita akan berbagi tentang sukacita dan kebahagiaan yang kita miliki. Saudara, ada satu hal yang terus kepikir dalam benak saya ketika kita ada di masa pandemi ini, saudara. Saudara, kalau Kristus sang gembala yang baik itu memberikan nyawanya, dia mati juga sebagai anak domba Allah demi keselamatan domba-domba yang lain, menggantikan tempat kita. Tidakkah dia, sang gembala itu, akan memelihara kehidupan kita di sini dan saat ini? Apakah kita diselamatkan hanya untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan dan ujungnya keluhan lagi? Kalau dia sudah memberikan yang tidak mampu kita raih sendiri dengan kekuatan sendiri, tidakkah pemeliharaannya akan menjadi nyata juga di masa pandemi ini? Dia tidak menyelamatkan kita, saudara-saudara, hanya untuk kemudian kita dihancurkan oleh kekuatan pandemi ini sehingga kita tidak berdaya, bukan? Sebagai gembala yang baik yang sudah menyelamatkan jiwa kita, tidakkah ia memimpin perkataannya itu? Dari Pak Robert Gah ada pertanyaan. Menarik, akulah gembala yang baik dan gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Pertanyaannya dengan jumlah yang sangat banyak, terkadang justru sebaliknya zaman sekarang yang terjadi, gembala tidak mengenal domba-dombanya. Setuju, Pak? Setuju. Kalau kita buat ekuivalen gembala dan domba itu pendeta dengan jemaatnya, maka yang harus terjadi adalah memang tidak mungkin satu orang ini mengenal ribuan. Karena itu, dia harus mendelegasikan tugas penggembalaan itu bagi para pemimpin-pemimpin lain, sehingga kawanan domba yang ada itu tidak pernah bertumpu kepada satu orang. Satu-satunya gembala yang baik, Yesus. Satu-satunya yang memenuhi janji mesianik tentang gembala, Yesus. Kita adalah orang yang dipercayai oleh sang empunya gembala untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan kita ini bukan saya, tidak tunggal. Oleh karena itu, gereja harus berjuang mengatur sebuah sistem di mana gembala itu tidak tunggal, tidak dia saja, tetapi dia mempunyai, bisa mendelegasikan kepada orang-orang yang lain.
Ada gambaran yang menarik di Perjanjian Lama tentang ini, yaitu ketika Musa mengalami kelelahan ketika memimpin orang Israel, ketika setiap orang Israel datang kepadanya dengan segala masalah, dan Musa menghakimi mereka dari pagi sampai malam. Yang terjadi adalah paman Musa yang datang memberi saran supaya diatur. Kamu memimpin berapa orang, kamu angkat pemimpin lain, mengatur beberapa orang, kamu atur pemimpin yang di bawah lagi, mengatur beberapa orang. Jadi tidak semua bertumpu pada satu orang. Alias delegasi tugas penggembalaan itu sudah dikenal umat ketika mereka keluar dari tanah perbudakan itu dipimpin oleh Musa. Jadi Musa sebagai pemimpin kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain yang juga mengatur kehidupan umat. Contoh yang lain, Pak Robert Gah, juga adalah di Perjanjian Baru. Ketika Injil itu meluas, ketika jumlah para murid itu membesar, kemudian Kisah Para Rasul mencatat tentang keluhan-keluhan janda yang merasa diabaikan. Dan ketika keluhan itu disampaikan kepada para rasul juga mengaku kewalahan. Mereka melalaikan pelayanan firman untuk pelayanan meja. Jadi mereka terlalu sibuk untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi jemaat, memastikan mereka aman, sehingga mereka melalaikan pelayanan firman. Dan karena itu diangkatlah para pemimpin yang kemudian kita kenal sebagai diakan atau penatua untuk berbagi tugas dengan para rasul yang bertugas untuk mengajar. Jadi baik di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru kita dapat gambaran tidak boleh tunggal. Harus didelegasikan kewenangan penggembalaan itu kepada beberapa orang. Baik di zaman Musa atau di zaman Kisah Para Rasul. Jadi disebut gembala itu satu-satunya yang baik, yang memenuhi janji mesianis adalah Tuhan. Tetapi para gembala, orang yang dipercayai umat untuk digembalakan sejak zaman Musa maupun zaman para rasul sudah dilihat dan dicatat Alkitab, sudah harus melakukan delegasi kepada beberapa orang. Dan juga melibatkan orang lain sebagai pemimpin. Kalau kita pakai teori kepemimpinan modern, saudara-saudara, misalnya kalau di GKI itu dihayati bahwa satu pendeta itu kira-kira rasionya dengan 300 atau 400 jemaat. Saya rasa kalau satu pendeta 300-400 jemaat itu dibantu dengan para penatua, sebagai cerminan dari apa yang berlangsung di Perjanjian Baru itu, saya rasa cukup untuk menghandle umat. Tetapi kalau satu sendirian 1.200, saya rasa nggak memadai. Jadi aspek yang penting dalam penggembalaan di masa kini adalah ada pemimpin, ada pendelegasian wewenang kepada orang lain, juga termasuk ke orang yang disebut awam, ada pemimpin lain namanya penatua dan diakan, dan bersama-sama menggembalakan umatnya, mengenal dan dikenal dalam skup yang lebih kecil. Nah, semoga ini menolong menjawab pertanyaan dari Pak Robert Gah tadi, pertanyaan yang sangat baik. Kita masih ada 5 menit, saudara-saudara. Nanti siaran ini bisa ditayangkan, bisa Anda lihat di IGTV GKI Ngagel. Dan sekali lagi saya mengingatkan, 2 Kamis mendatang adalah webinar spesial melalui Zoom, juga live di YouTube GKI Ngagel bersama dengan Pak Pipi Agus Dali tanggal 3 Desember bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Infonya Anda bisa lihat di akun media sosial GKI Ngagel. Masih ada pertanyaan saudara-saudara yang ingin Anda tanyakan, saudara-saudara? Untuk mereka yang baru bergabung, kita tadi hanya belajar 3 poin utama. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, dia memenuhi janji mesianik dari Perjanjian Lama, karena itu bersifat unik, tidak tergantikan oleh orang lain. Yang kedua, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Ada aspek substitusi atau pergantian. Dan kita tahu karena pengorbanan Kristus, sang gembala yang mempersembahkan dirinya sebagai anak domba itu, kita mendapatkan keselamatan. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa gembala yang baik itu mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Sama seperti Kristus memberi contoh, dia mengenal dan dikenal oleh Bapaknya yang di sorga. Ada pertanyaan lain, saudara-saudara, dalam jangka waktu ini? Jika ada, silahkan dituliskan. Sekali lagi, Anda nanti bisa melihat tayangan ini, membagikannya di IG TV dari
akun GKI Ngagel. Terima kasih untuk saudara-saudara yang bergabung, cukup banyak rasanya malam hari ini. Terima kasih, saya periksa dulu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab atau yang terlewatkan. Oke, jika tidak ada saudara-saudara, tinggal 5 menit lagi beri kesempatan saya untuk melakukan save agar berpindah ke IGTV kita. Oke, mari bersama-sama kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 jam ini kami telah belajar bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Gembala yang baik, yang menggenapi janji mesianik-Mu, bahwa akan ada Gembala yang menggembalakan umat-Mu di tengah kondisi waktu itu di mana para pemimpin agama dan para pemimpin politik justru memanipulasi umat-Mu untuk kepentingan mereka. Dan kami belajar dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberikan kami hati seorang gembala yang juga mau berkorban bagi domba-dombanya, yang mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Dan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, para domba gembalaan-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami, dan kami yakin Sang Gembala yang baik itu memelihara dan menopang kehidupan kami. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang, saudara-saudara, jangan lupa Kamis dengan Pendeta Pipi Agus Dali tanggal 3, Natal di tengah pandemi, mengapa Allah mengizinkan ini terjadi. Ingat, tidak di IG Live, di akun YouTube GKI Ngagel, atau Anda bisa daftar Zoom, linknya ada di IG-nya GKI Ngagel. Jangan lupa tanggal 10 juga Desember bersama Ibu Charlotte Priyatna, seorang pendiri sekolah, seorang praktisi, kita akan berbicara untuk konteks keluarga, bagaimana menjaga sukacita di tengah Natal ini, di masa pandemi ini. Terima kasih saudara-saudara telah bergabung bersama selama hampir 1 jam. Tuhan memberkati saudara. God bless you.